memang ada beberapa yang sudah apa ya, hampir masyarakat itu menggunakan atau melakukan. Mereka menganggap itu halal karena yang dipikirkan bukan khamr, ya, minuman keras, ya, bukan judi secara zahirnya. Tapi pada hakikatnya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, orang menganggap ini jual beli emas sistemnya utang piutang. Jadi pakai utang, nyicil. Ya. Nah, kan itu ada di masyarakat kita. Beli emas nyicil itu hukumnya riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan berupa nikmat yang dapat kita rasakan hingga detik ini, yang patut untuk selalu kita syukuri, sehingga kita dapat berjumpa kembali di video atau di tayangan video kesayangan Anda, yaitu Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib. Dan bersama saya Ahmad Syauqi akan menemani Anda di tayangan video yang dengan tema yang menarik tentunya, bersama guru kita bersama Al-Habib Umar bin Segaf Assegaf. Kita sapa dulu Habib Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat di pagi ini. Sehat, benar-benar ditambah sehat karena suasana sama suasananya beda. Cuaca, suasana, serta makanannya. Iya. Pokoknya temanya full embek ya, Beb. Ya. Masya Allah. Dan tema pembahasan kita kali ini berkaitan tentang pekerjaan yang dianggap halal tapi ternyata haram. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Dan sebelum pembahasan, kita ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan langsung subscribe, like di semua videonya, dan komen sebanyak-banyaknya, komen yang positif, supaya kita dapat memberikan hal-hal yang positif juga untuk Anda. Jangan lupa share ke sosial media kalian agar semua videonya dapat bermanfaat untuk banyak orang. Langsung saja kita bertanya kepada beliau, membahas tentang bagaimana pekerjaan halal yang dianggap halal namun ternyata haram. Gini, Beb, jadi pekerjaan itu memang ibadah ya, Beb ya. Pekerjaan dianggap ibadah itu yang bagaimana? Nah, jadi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pekerjaan atau mencari nafkah, kalau bisa dikatakan bahasa umumnya, itu adalah suatu kewajiban. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halali fardhatun ala kulli muslimin." Mencari yang halal adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Lah, Nabi mengatakan talabul halal, mencari yang halal. Karena itu Allah sendiri mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak hanya fokus urusan dunia, namun juga diperintahkan untuk mengejar dunia, tapi bukan untuk merasakan nikmatnya atau kekayaannya, hanya sekedar mengambil bagian dari kebutuhan yang ada di dunia. Bagaimana difirmankan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu daripada dunia. Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Artinya kita hidup di dunia untuk menanam sesuatu yang akan kita petik di akhirat. Tentunya dalam kehidupan dunia kita, untuk mendapatkan keistimewaan di akhirat, gak mungkin hanya kita ibadah saja, karena kita butuh makan untuk mengisi perut kita, stamina. Kalau kita sebagai orang tua, untuk memberikan nafkah kepada anak kita,
Nggak mungkin toh kita biarkan mereka terlantar, tidak ternafkahi. Nah, maka dari itu pekerjaan adalah suatu ibadah, bahkan suatu kewajiban untuk kebutuhan dirinya atau kebutuhan orang yang wajib ia nafkahi. Namun nggak semua pekerjaan itu bernilai ibadah. Pekerjaan yang fungsinya hanya menutup kebutuhannya atau dia mengambil lebih dalam tujuan untuk berbagi, bersedekah, maka di situ bernilai ibadah. Gak mungkin orang bisa sempurna dalam ibadah tanpa ada pekerjaan. Orang gak akan bisa haji kalau dia gak punya uang. Orang gak bisa zakat kalau dia gak punya harta. Maka memiliki harta itu juga termasuk ibadah selama tujuannya baik. Jadi selama tujuannya baik. Maka dari itu Imam Ghazali pun membagi manusia itu ada 3 macam. Ada orang itu yang kesibukan dunianya lebih banyak daripada urusan akhiratnya. Kerja. Maka orang yang seperti ini bukan ibadah nilainya. Justru Imam Ghazali mengatakan minal halikin. Orang tersebut termasuk orang-orang yang akan celaka. Ada yang kedua, orang itu lebih banyak pemikirannya adalah akhirat, sehingga dia sedikit mengambil daripada urusan dunia. Maka dia digolongkan oleh Imam Ghazali minal faizin, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Ada yang 3. Yang ketiga itu i'tidal. Enggak terlalu fokus di sini, enggak terlalu fokus di sana. Sama-sama jalan. Nah, ini itu adalah orang-orang al-muqtasidin. Orang-orang yang seperti ini bagus kalau tujuannya baik-baik saja. Seperti mencukupi kebutuhan, seperti memberikan sedikit harta kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang lain sebagainya. Ini yang tengah-tengah. Yang pertama rendah, yang kedua tinggi, yang ini yang tengah-tengah. Nah, itu termasuk pekerjaan yang bernilai pahala. Bahkan kalau kita sebutkan keutamaannya sangat banyak. Di antaranya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minaz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal ham li talabil halal atau kama qol. Ada beberapa dosa yang nggak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa tersebut dengan sholat, dengan puasa enggak. Tapi diampuni karena apa? Karena dia sumpek untuk mencari yang halal. Bingung mencari yang halal. Itu termasuk bisa menjadi pelebur dosa. Apalagi kalau sampai dapat menghilangkan kegundahannya, maka sudah diampuni dosanya, dia juga bernilai pahala. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang berkembang di masyarakat sekarang itu apakah semuanya halal? Yang berkembang di masyarakat sekarang kan banyak ya, apalagi dengan kecanggihan elektronik, ada aplikasi-aplikasi yang membantu. Di sini banyak rawan-rawannya karena mereka melakukan tanpa didasari ilmunya. Sebagaimana ibadah, sholat, puasa, haji, zakat itu tergantung dengan rukun dan syaratnya dan menghindari hal-hal yang membatalkan. Sama dalam pekerjaan, mau jual beli atau apapun itu pasti ada rukun dan syaratnya. Nah, ketika ada rukun dan syaratnya, maka di situ akan membuat ketentuan mana pekerjaan yang hasilnya halal, mana yang pekerjaan hasilnya haram. Nah, semua kategorinya berada di dalam hukum fikih. Ada yang dinamakan dengan Kitabul Muamalah, kitab pembahasan khusus tentang transaksi, mau transaksi jual beli, utang piutang atau semisalnya. Itu semua tercantum di dalam pembahasan fikih. Nggak mungkin kita sebutkan satu persatu macam-macamnya. Cuman memang ada beberapa yang sudah hampir masyarakat itu menggunakan atau melakukan. Mereka menganggap itu halal
Karena yang dipikirkan bukan khamr, ya, minuman keras, ya, bukan judi secara zahirnya. Tapi pada hakikatnya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, orang menganggap ini jual beli emas sistemnya utang piutang. Jadi pakai utang, nyicil. Ya. Nah, kan itu ada di masyarakat kita. Beli emas nyicil itu hukumnya riba. Kenapa? Karena uang adalah harta ribawi. Kalau bahasa fikih itu harta ribawi, berbau riba. Bukan riba tapi berbau riba. Emas harta berbau riba. Lah, ketika harta berbau riba itu selain syarat jual beli yang ada beberapa itu, ada rukun-rukunnya semuanya setelah lengkap, ada syarat tambahan. Nah, di antaranya harus serah terima di majelis. Jadi saat akad itu diberikan. Kemudian harus hulul kontan, nggak boleh utang. Nyicil bayarnya nggak boleh haram. Itu yang berkembang di masyarakat kita seperti itu. Juga ketika kita beli kendaraan misalkan, malah sekarang itu kan kalau beli kendaraan sangat dianjurkan untuk kredit. Lah, kredit itu kalau orang-orang awam menganggap boleh, padahal dalam kredit itu pembahasannya sangat panjang dan justru yang terjadi di masyarakat kita kebanyakan haram. Kenapa? Karena di situ ada unsur syarat-syarat yang batal tapi dijalankan. Syarat-syarat yang batal dijalankan. Nah, sehingga masyarakat kita pekerjaan yang dilakukan kebanyakan haram akhirnya. Tapi mereka menganggap halal. Atau bekerja di instansi-instansi yang mereka anggap boleh-boleh aja, padahal itu dilarang. Seperti bekerja di pabrik minuman keras, produksi minuman keras, dia bekerja di dalamnya. Dia menganggap, loh, saya kan nggak minum. Biasanya gitu. Nah, padahal yang haram dalam meminum khamr itu bukan hanya peminumnya, penjual, yang beli, yang bawakan, apalagi yang produksi. Bahkan ketika kita produksi, kita buat untuk pribadi aja, untuk khamr, untuk membuat arak atau minuman keras, itu pembuatan untuk pribadi haram, apalagi produksi untuk dijual. Nah, ini yang berkembang di masyarakat kita, mereka menganggap itu halal. Sampai juga terjadi pada alat-alat musik yang dilarang. Ya, alat-alat musik yang dilarang juga sama. Itu pekerjaannya orang menganggap halal, tapi di situ adalah haram. Jadi berarti yang kita, ya itu tadi, kita anggap halal ternyata haram, banyak sekali contohnya dan sangat dijalankan sama kayak sekarang. Jadi hampir semua orang ya menganggap itu halal, dan masih banyak loh, masih banyak. Karena itu wajib bagi kita itu untuk mempelajari tentang ilmu tentang pekerjaan. Nggak harus semua. Jadi kita ini mau bekerja apa? Apa yang mau kita kerjakan? Oh, saya mau jadi pegawai. Bagaimana jadi pegawai yang halal? Nah, itu semestinya setiap apa yang kita lakukan, kalau kita nggak tahu hukumnya, jangan sok tahu, jangan merasa sudah tahu atau menganggap semuanya halal. Nanti ujung-ujungnya akhirnya apa? Menganggap ribet, agama ini mempersulit, padahal enggak. Kamu mau belajar pekerja apa? Tanyakan, boleh apa enggak? Boleh, boleh jalan, enggak boleh jangan. Dan ini kadang sudah bekerja, oke, pekerjaannya sudah halal, tempat kerjanya sudah halal, sudah oke, tapi dia diiming-iming dengan naik jabatan, tapi harus membayar sejumlah uang, ataupun dia belum kerja tapi tawari kerja, tapi harus membayar dengan sejumlah uang. Gimana itu penghasilannya? Suap ya? Iya, suap. Suap. Sesuatu yang diawali dengan haram, hasilnya juga haram. Mau jadi pegawai baru, nggak bisa masuk kecuali dengan suap. Kita menyuap, ini kita sudah melakukan haram dalam langkah pertama, maka sisanya juga haram. Sisanya juga haram. Begitu juga
untuk naik jabatan ditawari, kalau kamu bayar saya akan naikkan jabatan kamu, karena merasa dia punya jabatan bisa menaikkan jabatan beberapa orang. Dengan hukumnya suap itu adalah haram dan pelakunya dilaknat, baik pelaku yang menawarkan atau yang mau ditawari, sama-sama mendapatkan laknat. La'anallahu rashi wal murtashi. Yang menyuap dilaknat oleh Allah, yang menerima suapan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau sudah hasil yang dimulai dari haram, maka sisanya haram. Kalaupun misalkan pakai alasan ini, alasan toh katakan halal, pasti tidak berkah. Kalaupun dikatakan halal, pasti tidak berkah. Kenapa? Caranya sudah nggak benar. Jadi juga perlu digarisbawahi, kita bekerja itu jangan nyari nominal, cari berkah. Oh, kalau sedikit berkah percuma, yang penting banyak. Keliru. Sedikit berkah itu lebih untung daripada banyak nggak ada berkahnya. Kita contoh aja orang-orang terdahulu. Pekerjaannya apa sih? Hasilnya berapa sih? Tapi bisa bangun rumah, bisa ini, bisa itu. Sedangkan orang-orang sekarang yang gajinya besar karena pekerjaannya nggak jelas kehalalannya, hanya yang dikejar nominal, ternyata nggak bisa apa-apa. Rumah pun masih kontrak atau nyicil. Orang-orang dulu kadang kerjanya di sawah tapi punya rumah, punya tanah besar. Nah, itulah letak keberkahan. Ya, dengan ini juga ada satu pekerjaan, Beb, yang oke, kita bahas lagi. Pekerjaannya halal, ini sudah halal, sudah penghasilannya halal. Tapi pas bekerja harus lepas jilbab dan sangat jarang bisa sholat itu, Beb. Artinya nggak harus masalah jilbab ini ya. Ini umum, artinya dia bekerja tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Jadi betul. Kewajibannya. Jadi kita kan semua tahu bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita diperintahkan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita diperintahkan untuk bekerja seperti bagaimana tadi di awal kita sampaikan, wala tansa nasibaka minad dunya. Ada satu riwayat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan talabul halali fardhatun ba'dal fardhah. Mencari yang halal itu kewajiban setelah menjalankan kewajiban. Artinya kita harus menjalankan kewajiban itu dulu, baru kewajiban untuk bekerja. Pekerjaan kita untuk membantu kewajiban kita yang pertama. Apa kewajiban kita pertama? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ibadah nggak mungkin bisa dijalankan kecuali dengan ilmu. Artinya mencari ilmu juga kewajiban. Lah, kita bekerja dengan meninggalkan sholat, kita bekerja meninggalkan menuntut ilmu, kita bekerja sampai melepas jilbab. Toh misalkan pekerjaan itu halal tapi dia campur dengan haram, dengan kemaksiatan, satu tidak berkah, kemudian tidak membuat dia dikategorikan orang yang bekerja mendapatkan pahala atau bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru pekerjaannya membuat dia termasuk dalam kategori orang yang pertama. Ya, syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi. Orang yang sibuk dengan urusan dunianya melalaikan urusan akhiratnya. Itu bagaikan lilin. Lilin itu bermanfaat untuk, mungkin kalau dia laki-laki tidak sholat, bermanfaat untuk anaknya, bermanfaat untuk istrinya, tapi dia membakar dirinya sendiri, menjatuhkan dirinya sendiri. Karena itu pekerjaan itu tidak boleh mengganggu posisi kita sebagai hamba Allah. Pekerjaan itu hanya tambahan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan inti dalam pekerjaan, tapi inti dalam ibadah. Kalau bisa pekerjaan itu yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. The point itu. Kerja adalah ibadah. Satu pertanyaan pamungkas ini buat menginspirasi teman-teman yang ada di rumah, barangkali sulit mencari pekerjaan atau masih bingung mau kerja apa ya.
ini pekerjaan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pengembala kambing dari masa mudanya. Artinya itu pekerjaan yang bagus. Karena apa? Pekerjaan pengembala kambing atau peternak lah, kita katakan peternak, itu selain mengandung berkah, juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua para nabi dahulunya adalah pengembala. Semua para nabi dahulunya pernah menjadi pengembala. Salah satu hikmahnya memang karena latihan mengatur umat dengan mengatur kambing. Sebelum mengatur umat, mengatur kambing dulu, latihan. Sebenarnya mereka dilatih dengan mengatur kambing. Ketika mengatur kambing bisa, baru mengatur umat. Kenapa? Ini lebih sulit. Kalau kambing nggak berakal, diarahkan ke sini nurut, ke sana nurut. Kalau manusia kan masih bantah-bantahan. Iya. Kalau langsung berat, kesulitan mereka. Karena itu dilatih oleh Allah dengan mengembala kambing. Juga ada beberapa pekerjaan yang para ulama mengatakan itu adalah afdalul makasib, pekerjaan yang paling afdal. Ada perbedaan. Tapi yang paling mencolok adalah at-tijarah, dagang. Dagang itu kita beli sesuatu, kita jual sesuatu tersebut. Ya. Kita beli misalkan motor, kita jual motor. Kita beli handphone, kita jual handphone. Kita beli beras, kita jual beras. Itu namanya tijarah, perdagangan. Taglibul mal li gharadir ribhi, membolak-balik harta untuk tujuan keuntungan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asyuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur, amanat, dia adalah orang yang Islam, maka ketika dia wafat dia dikumpulkan dengan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Orang-orang yang berperang di jalan Allah meninggal. Yang dikatakan oleh Nabi, tidak ada yang bisa mencegah orang yang mati syahid masuk surga kecuali hanya permasalahan antar manusia. Juga di dalam perdagangan ada ada mengarah ke dalam zakat. Karena di antara zakat mal itu adalah tijarah, zakat tijarah. Lah, karena ada menguntungkan kepada orang-orang fakir miskin, di situ menjadi paling afdolnya pekerjaan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab kalau nggak salah, atau itu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tis'atu a'syari rizki atau tis'u a'syari rizki fit tijarah. 90% rizki yang diberikan oleh Allah dalam perdagangan. 90% rizki yang diberikan oleh Allah di dalam perdagangan. Nah, itu diantaranya. Juga ada ulama yang mengatakan petani. Jadi bertani itu bukan jadi pegawainya ya, tapi dia yang memiliki sawah, dia yang melakukannya, yang menjalankannya. Nggak harus petaninya, tapi dia yang punya atau yang mengembangkan lah, yang mengembangkan. Mengapa? Karena membantu banyak orang. Satu, memudahkan mereka untuk makan. Coba kalau nggak ada petani, nggak ada yang punya tanah sawah untuk dijadikan beras atau gandum misalkan. Kita makan harus nanam dulu. Setelah nanam harus misahkan dari kulitnya. Kan untuk makan aja lama kita akhirnya. Tapi kita dimudahkan dengan apa? Kita tinggal beli. Mereka yang mengolah. Kemudian di dalam pertanian juga ada zakat. Menguntungkan kepada fakir miskin. Itu di antara ulama juga mengatakan bertani itu juga di antara pekerjaan yang halal. Nah, tapi sayangnya di masa sekarang ini orang punya mindset, cara pandang, cara berpikirnya salah. Menganggap itu pekerjaan yang hasilnya nggak pasti. Kalau kita menjadi pegawai pabrik atau semisalnya, itu mereka menganggap pasti, gajinya besar. Setiap bulan pasti ada. Ini bahaya. Satu, masalah keimanan. Seakan-akan kita mengatakan bahwa yang memberi rezeki kita itu adalah pekerjaan kita. Padahal kita tidak boleh sama sekali meyakini bahwa yang memberikan kita rezeki itu pekerjaan. Kita bekerja itu hanya sekedar melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki.
Yang memberi rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah keimanannya. Dan lagi dalam mindset orang-orang yang seperti itu justru sangat keliru. Mengapa? Karena ketika kita menjadi pegawai pabrik atau semisalnya, itu walaupun gajinya besar, kita itu pegawai. Namanya pegawai itu derajatnya di bawah. Tapi ketika kita berdagang, kita adalah bos. Sekalipun nominalnya lebih kecil, tapi pangkatnya lebih besar. Sekalipun nominalnya lebih kecil, tapi pangkatnya kita lebih besar, karena kita bos. Nggak ada yang ngatur. Mau kita tutup, mau buka, nggak ada masalah. Dan itu yang dilakukan oleh para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Beliau jualan sarung. Ketika hasilnya sudah cukup untuk kebutuhan sehari, tutup. Sisanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerjanya ibadah. Akhirnya kerjanya, jadi benar-benar kerjanya ibadah. Terima kasih waktunya, Bib. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi pencerahan. Oh iya, ternyata pekerjaan saya seperti ini. Sudah menjadi kategori pekerjaan yang halal dan berkah itu. Jadi teman-teman, silakan subscribe sekali lagi untuk channel ini dan like di semua videonya dan komen sebanyak-banyaknya. Kantin Habaib akan kembali lagi dengan tema-tema yang menarik lainnya. Saya Ahmad Syauqi dan Habib Umar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.